Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoniatus Ada dari Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kombinatorik untuk memenuhi tugas UTS saya pada semester ini dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama, pengertian kombinatorika. Kombinatorika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari banyaknya kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Secara sederhana, kombinatorika sering disebut sebagai the art of counting. Kombinatorika ini adalah salah satu dasar dari teori peluang yang sangat penting di bidang statistika. Contohnya, misalkan ada 60 di antara 200 mahasiswa adalah bukan mahasiswa yang sedang skripsi. 20 di antaranya mengambil matematika diskrit, 45 mengambil bahasa Inggris, dan 16 mengambil kedua-duanya. Berapa mahasiswa yang skripsi datang ke pesta? Penyelesaiannya, himpunan R adalah mahasiswa yang bukan mahasiswa skripsi, maka kardinalitas R sama dengan 60. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit tetapi bukan mahasiswa yang sedang skripsi, yaitu kardinalitas P irisan R sama dengan 20. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris tetapi bukan mahasiswa yang sedang skripsi, yaitu kardinalitas Q irisan R sama dengan 45. Mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tetapi bukan mahasiswa yang sedang skripsi, yaitu kardinalitas P irisan Q irisan R sama dengan 16. Sehingga kardinalitas P gabungan Q gabungan R sama dengan 50 ditambah 140 ditambah 60 dikurang 24 dikurang 20 dikurang 45 ditambah 16 dikurang 177. Jadi, banyaknya mahasiswa yang sedang skripsi datang ke pesta sama dengan 200 dikurang 177. Dan hasilnya adalah 23. Teknik menghitung atau membilang. Yang pertama adalah kaidah penjumlahan. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil, percobaan kedua mempunyai N hasil, dan dilakukan hanya satu percobaan, maka terdapat M ditambah N kemungkinan hasil percobaan. Contoh, misalkan ada 7 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan pagi hari, dan 5 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan sore hari. Jika seorang mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah, maka ada 7 ditambah 5 pilihan. Yang kedua adalah kaidah perkalian. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil, percobaan 2 mempunyai N hasil, dan melakukan kedua percobaan, maka terdapat M dikali N, kemungkinan hasil percobaan. Contoh, mahasiswa mengerjakan 40 soal tes pilihan ganda dengan tiap nomor mempunyai 4 opsi. Ada berapa cara mahasiswa mengerjakan soal tes tersebut? Penyelesaiannya, karena ada 40 soal dan tiap soal dapat dijawab 4 cara, sehingga ada 40 cara mahasiswa menjawab soal tersebut. Selanjutnya adalah pigeonhole principle atau sarang merpati. Bentuk sederhana dari prinsip pigeonhole dapat disajikan pada teorema berikut. Jika N merpati ditempatkan dalam M sarang dengan M kurang dari N, maka paling sedikit satu sarang yang berisi 2 atau lebih merpati. Buktinya, burung merpati diberi nomor mulai dari 1 sampai N, dan sarangnya diberi nomor mulai 1 sampai dengan M. Sekarang masukkan merpati nomor 1 dimasukkan ke dalam sarang nomor 1 dan seterusnya, sampai merpati nomor M dimasukkan ke teorema 5.1. Selanjutnya adalah permutasi. Dalam permutasi, perulangan tidak diperbolehkan. Artinya, objek yang sudah dipilih tidak bisa dipilih lagi. Contoh, akan disusun 4 angka yang tidak berulang dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, sampai 9. Banyaknya cara menyusun adalah P 10,4 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 4
sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040. Dari 5040 terdapat angka 0 di depan. Banyaknya angka 0 di depan, 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 504 atau 504. Sehingga ada 5040 dikurang 504 sama dengan 4536. Cara dengan angka 0 tidak ada di depan. Cara lain, tempat di depan tanpa angka 0 jadi ada 9 angka. Selanjutnya, tempat kedua tinggal 9 angka. Tempat ketiga 8 angka. Tempat keempat 7 angka. Jadi banyak cara. 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 4536. Selanjutnya adalah kombinasi. Contoh, terdapat 11 anggota DPR. 1. Banyak cara membentuk komisi yang beranggotakan 5 orang. Kombinasi 11-5 sama dengan 462. Banyak cara membentuk komisi yang beranggotakan 5 orang dengan 1 orang anggota selalu termasuk di dalam komisi. Kombinasi 10-4 sama dengan 210. 3. Banyak cara membentuk komisi yang beranggotakan 5 orang dengan 1 orang anggota tidak termasuk di dalam komisi, yaitu kombinasi 10-5 sama dengan 252. Yang keempat, berapa banyak cara membentuk sebuah komisi beranggotakan 5 orang setidaknya salah satu dari anggota DPR A dan B ada di dalamnya. Penyelesaiannya, banyak cara membentuk komisi tanpa A dan B. Kombinasi 9, 3 sama dengan 84. Banyak cara membentuk komisi menyertakan A, B tidak ikut. Kombinasi 9, 4 sama dengan 126. Banyak cara membentuk komisi menyertakan B, A tidak ikut. Kombinasi 9, 4 sama dengan 126. Total banyak cara 84 ditambah 126 ditambah 126 sama dengan 336 cara lain. Total banyaknya cara membentuk komisi tidak menyertakan A dan B, kombinasi 95. Total banyaknya cara yang ditanyakan, kombinasi 11, 5 dikurang kombinasi 9, 5 sama dengan 336. Penerapan inklusi dan eksklusi. Kardinalitas A sama dengan kombinasi 10, 4. Kardinalitas B sama dengan kombinasi 10, 4. Kardinalitas A irisan B sama dengan kombinasi 9, 3. Maka kardinalitas A gabungan B sama dengan kombinasi 10, 4 ditambah kombinasi 10, 4 dikurang kombinasi 9, 3 sama dengan 336. Misalkan akan memasukkan R kelereng yang berwarna sama ke dalam N kantung yang dinomori, tanpa ada pembatasan berapa kelereng yang boleh dimasukkan ke dalam setiap kantung. Banyaknya cara memasukkan kelereng-kelereng tersebut adalah N ditambah R dikurang 1 faktorial per R faktorial N dikurang 1 sama dengan kombinasi N ditambah R dikurang 1 R. Masalah ini identik dengan banyaknya cara mengambil R berada dari N benda yang berbeda dengan membolehkan pengambilan berulang adalah kombinasi N ditambah R dikurang 1 R. Selanjutnya adalah peluang diskrit. Ruang sampel atau sample space, himpunan semua kemungkinan hasil percobaan. Sampel yaitu hasil percobaan pada ruang sampel. Peluang titik sampel harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Nilai peluang titik sampel bilangan tidak negatif, yang lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan kata lain, setiap X1 di dalam S, 0 kurang dari sama dengan peluang XI kurang dari sama dengan 1. 2. Jumlah semua titik sampel di S sama dengan 1. Dengan kata lain, sigma XI peluang XI sama dengan 1. Selanjutnya, peluang bersyarat adalah
peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi dan dinyatakan dengan peluang A bersyarat B. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.